Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Di antara keutamaan ketika kita menjaga salat kita, ada banyak keutamaan yang Allah sebutkan dalam Quran ataupun disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Ketika seseorang menjaga salatnya, maka di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan berikan cahaya kehidupan untuk dunia dan akhiratnya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'an ma baina samai wal ard wa salatu nur wa sadaqatu burhan wa sabru tiya. Kata Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya kebersihan itu syatrul iman, bagian dari keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan alhamdulillah memenuhi timbangan. Ketika seorang berzikir alhamdulillah, maka akan memenuhi timbangan kebaikannya. Wa subhanahu walhamdulillah tamla'an ma baina samai wal ard. Ya, ketika kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka keduanya akan memenuhi langit dan bumi karena sangat besarnya pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian wassalatu nur, kemudian salat itu adalah cahaya. Cahaya di sini para ulama mengartikan di antaranya adalah salat merupakan cahaya yang membimbing pelakunya menuju kepada kebenaran, sehingga mereka bisa mencegah dari kekeji dan kemungkaran. Sebagaimana Allah mengatakan, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemudian cahaya juga bahwa orang yang salat akan diberikan cahaya baginya pada kegelapan hari kiamat di padang mahsyar. Kemudian cahaya juga bahwa salat itu akan menyinari dan menjadikan lapang bagi orang-orang yang hatinya fokus kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian cahaya juga bahwa salat itu akan menjadikan seseorang yang melakukannya wajahnya bersinar kelak pada hari kiamat. Ya, sebagaimana Allah mengisyaratkan ketika mereka menjadi orang-orang yang hurran muhajjalin, yaitu wajah mereka bercahaya min atharil wudu, karena mereka berwudu. Ya, orang yang berwudu tentunya mereka niat untuk menegakkan salat. Ya, kemudian juga wajah mereka berseri-seri selama di dunia, dan ini disebutkan juga di dalam perkataan Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj. Kemudian salat itu merupakan cahaya di kuburan. Ini juga disebutkan oleh para ulama dalam kitabnya Mirqat Al-Mafatih. Kemudian salat itu merupakan cahaya bagi mereka yang melewati sirat, karena kelak sirat begitu gelap dan meneranginya adalah salatnya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa salat itu merupakan amal paling utama bagi seorang hamba. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud, ditanya ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling Allah cintai? Di antaranya Rasulullah mengatakan as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Kemudian juga seseorang yang salat pada dasarnya mereka menjaga agamanya. Kenapa menjaga agamanya? Menjaga dirinya juga, karena salat itu menjauhkan mereka dari perbuatan buruk.
sehingga mereka akan condong kepada keimanan dan benci terhadap kemaksiatan. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 45, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Kemudian ya ikhwah, salat itu merupakan tiang agama. Rasulullah mengatakan ra'sul amril Islam wa amuduhu as-salah wa durwatu sanamihi al-jihad. Dikatakan bahwa pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya salat, dan puncaknya adalah berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Salat juga merupakan hal yang pertama kali kelak akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah jadikan itu sebagai tolak ukur baik dan buruknya seorang hamba. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Nabi SAW mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah yuhasabu bisalatihi. Pertama kali yang dihisab dari seorang hamba di hari kiamat dihisab salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya benar, maka dia menjadi orang yang beruntung dan berhasil. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau rusak salatnya, maka dia menjadi orang yang gagal dan rugi. Ya, salat merupakan perkara yang paling terakhir hilang di dalam Islam, yang terakhir sendiri. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya, dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma yurfa'u minan nasi al-amanah." Pertama kali yang diangkat dari manusia adalah amanat. Ya, kelak orang-orang susah untuk menjadi orang-orang yang amanat. Banyak pengkhianat, banyak orang-orang yang mereka menjadi orang-orang pendusta, banyak mereka menjadi orang-orang yang tidak melakukan amanat sesuai dengan yang diperintahkan. Ya, maka di saat itu ya ikhwah, Rasulullah mengatakan la taqumus saah, nggak akan pernah terjadi kiamat hatta yu'tamanul kha'in wa yukhawwanul amin. Perhatikan, sampai orang yang khianat dianggap amanat dan orang yang amanat dianggap khianat. Terjadi sekarang banyak. Makanya pertama kali yang diangkat oleh Allah Azza wa Jalla amanat. Kemudian yang terakhir, wa akhir ma yabqa min dinihi musalah. Terakhir yang tersisa dari agamanya adalah salat. Banyak orang salat sambil khianat. Bahkan sampai dikatakan oleh Rasulullah, rubba musalla la khalaqa lahu indallahi ta'ala. Kata Rasulullah SAW, boleh jadi orang salat tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Kenapa? Karena salatnya cuma sekedar kedok dan rutinitas toh. Mereka bukan salat sebenarnya, karena antara kemaksiatan dengan ibadahnya berjalan bersamaan. Ya ikhwah, kalau maksiat sama ibadah jalan barengan, maka ibadahnya pasti rusak, maka ibadahnya pasti kotoran. Karena orang yang mereka taat sama Allah Azza wa Jalla, mereka akan benci sama kemaksiatan. Allah katakan dalam surat Al-Hujurat ayat 7, "Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun." Allah mengatakan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kalian cinta terhadap keimanan, terhadap ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan dihiasi di hati kalian, dan Allah menjadikan kalian benci terhadap kekafiran, kefasikan, dan juga kedurhakaan. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Azza wa Jalla. Maka nggak mungkin, jangan pernah bangga ketika kita mengatakan ada orang tobat maksiat, atau ada orang sholat iya, maksiat iya. Jangan pernah bangga dengan kata-kata ini. Maka ketahuilah, orang-orang yang seperti ini salat mereka buruk dan ketolak. Ya, karena salat mereka tidak bisa menjadikan hati mereka bersih. Sedangkan Allah mengatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu menahan dari kejelekan dan kemungkaran. Kalau kejelekan dan kemungkaran hidup kita masih berjalan, maka salat kita ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan dikatakan
ketika seseorang ibadah, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, mereka akan mendapatkan kelapangan hati dan kebahagiaan. Kenapa? Fa inna Rabba ta'ala syakur. Karena sesungguhnya Allah itu maha mensyukuri, maha membalas kebaikan hambanya. Tapi begitu kita tidak mendapatkannya, maka tuduhlah amal kita, curigailah amal kita, berarti amal kita bermasalah. Makanya Allah nggak kasih kita sifat tenang dan bahagia. Justru yang kita lakukan adalah menutup amal soleh dengan kemaksiatan. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, kalau seseorang melakukan amal soleh, kemudian dia tutup amal solehnya dengan amal soleh berikutnya, maka ketahuilah amal soleh yang pertama diterima sama Allah. Jelas? Tapi sebaliknya, kalau seseorang melakukan amal soleh ditutup dengan kemaksiatan, ketahuilah amal solehnya ketolak. Selesai. Jadi jangan pernah katakan saya ini adalah orang yang selalu sholat sama Allah, tapi akhlaknya nggak mencerminkan dia orang sholat. Maka jangan pernah bangga dengan sholatnya. Dan ingat ya ikhwah, semua akan dihisab. Maka jangan pernah merasa aman terhadap apa yang kita lakukan sekarang. Sudahkah kita mempersiapkan kematian kita atau belum? Itu yang kita harus tanya kepada diri kita masing-masing. Karena ketika kematian datang, masing-masing berteriak, kenapa saya tidak melakukan kebaikan saya? Kenapa saya tidak memperbaiki diri? Dan semua sudah terlambat ketika kita berteriak di saat sakaratul maut. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang menjadikan keutamaan salat adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang yang lalai dan bermalas-malasan dalam salatnya. Ingat, ketika mereka bermalas-malasan, Allah siapkan khusus lembah di neraka bagi orang yang salatnya bermasalah. Bermasalah. Kebayang untuk apalagi sampai salatnya tolak. Allah mengatakan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Allah mengatakan dalam surat Maryam ayat 59, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk, yang menyia-nyiakan salat. Perhatikan, yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu, kelak mereka akan menemui ghayya. Ghayya itu para ulama mengatakan yaitu lembah di neraka. Ada yang mengartikan kesesatan. Ya, ghayya inilah yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang mereka meremehkan, melalaikan salat mereka, ya, menyia-nyiakan salat mereka. Allah katakan ketika orang-orang kafir masuk neraka, apa pertanyaan? Masalakakum fi saqar. Apa yang membuat kamu masuk neraka saqar? Mereka mengatakan apa? Qalu lam naku minal musallin. Kami enggak pernah salat. Pertanyaan ini bukan buat orang muslim. Allah tanya ini bukan yang ditanya bukan orang muslim, tapi orang kafir. Ya, mereka mengatakan apa? Kami nggak pernah sholat. Bahkan para ulama mengatakan yang dimaksud nggak pernah sholat karena mereka adalah orang-orang kafir. Dan sholat diwajibkan juga bagi orang kafir. Seluruh umat manusia diwajibkan untuk sholat. Makanya Allah tanya, kenapa kalian masuk neraka sakor? Jawaban mereka, kami nggak pernah sholat. Makanya ya ikhwah, kenapa orang yang nggak pernah sholat, sekalipun muslim tidak boleh disolati. Bahkan yang menjadikan seseorang bisa keluar dari agama ketika mereka meremehkan urusannya sama Allah Azza wa Jalla. Hati-hati perkara ini. Ketika mereka meremehkan, mengganti hukum, merasa sholat itu nggak wajib, maka secara otomatis mereka keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ini diantara pembatal keislaman. Ya. Kemudian bahkan Rasulullah mengatakan apa? Farqu bainana wa baina haula tarkus shalah. Perbedaan kami orang-orang muslim dan orang kafir apa? Ninggalin salat, itu batasnya. Berarti kalau orang ninggalin salat dengan sengaja dan bahkan meremehkannya, berarti muslim bukan? Enggak, selesai. Orang yang bukan muslim boleh disolati bukan? Enggak boleh. Ini hal yang mengerikan yang kadang kita ngelihat, kan tetap muslim. Siapa bilang?
Hati-hati masalah ini. Dan Islam ya tiangnya adalah salat, tiangnya. Ya, rukun Islam yang paling besar setelah syahadat adalah salat, sebagaimana Rasulullah mengatakan bunyal Islamu ala khams, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa aqimus salah. Kata Rasulullah wa aqimis salah, ya, wa iqamis salah, dan orang-orang yang mendirikan salat. Setelah syahadat kemudian disebutkan salat. Kemudian juga ya rukun Islam, ketika kita bicara masalah salat ini, maka salat dikerjakan 5 waktu nilainya sama dengan 50 waktu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya ketika terjadi Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian diperintahkan terakhir 5 waktu. 5 waktu ini nilainya sama dengan 50. Sebagaimana disebutkan ya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah ya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, faradallahu ala ummati khamsina salatan. Perhatikan ya, Allah mewajibkan atas umatku 50 salat. Faqala hiya khamsun wa hiya khamsun. Maka Allah mengatakan, ini hadis qudsi, dia 5 dan dia adalah 50. Jadi 5 waktu yang kita tunaikan sama dengan 50 waktu yang Allah perintahkan pertama. Jelas? Kemudian Allah mengatakan lagi, la yubaddalu al-qaulul ladayya. Dikatakan apa? Ucapan ketetapanku tidak dapat diganti lagi. Maka kemudian farajatu ila Musa. Maka kata Rasulullah, aku balik ke Nabi Musa, mengatakan irji ila rabbik. Kata Nabi Musa, balik ke Tuhanmu, minta keringanan lagi. Faqultu qad istahyaitu min rabbi. Aku telah malu dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang terjadi. Jadi nilainya sama dengan 50. Ya. Kemudian salat merupakan ya tanda dan bukti orang yang beriman. Orang beriman maka mereka menjaga salatnya. Terbukti dari mana? Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 9. Coba perhatikan baik-baik. Ketika Allah mengatakan qad aflahal mu'minun. Pertama kali ciri-ciri orang yang beriman adalah mereka yang jaga salat, ditutup dengan salat juga. Ayat kedua Allah mengatakan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam salatnya. Di ayat ke-9 Allah mengatakan lagi walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Mereka yang menjaga salatnya. Ayat kedua bicara masalah kehusyuan, ayat ke-9 bicara masalah orang yang menjaga salatnya. Maka orang yang menyia-nyiakan salatnya, mereka tidak termasuk orang-orang yang beriman dengan benar. Imannya perlu diragukan. Iman yang tipis. Imannya buruk luar biasa, karena Allah nyebutin sholat tentang orang beriman 2 kali, di pembukaan sama penutupan sekaligus. Sisanya sifatnya macam-macam. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang jauh dari kelalaian. Kemudian orang-orang yang kemudian terhadap zakat mereka melakukannya. Orang-orang yang menjaga kemaluan. Terus macam-macam. Tapi sholat disebutkan dua kali. Kemudian yang terakhir ya ikhwah, Allah memerintahkan kepada umatnya Rasulullah SAW untuk memerintahkan keluarganya mendirikan salat. Memerintahkan keluarganya mendirikan salat. Di mana Allah mengatakan dalam surat Taha ayat 132, Allah katakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Allah katakan dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Maksudnya mengerjakan apa? Nyuruhnya sabar. Sabar juga kita ngasih contoh, sabar. Ini menunjukkan kalau sholat itu sangat penting luar biasa. Bahkan kata Allah mengatakan la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wa aqibatul taqwa. Kami tidak meminta rizki kepadamu. Di balik apa? Sholat ini Allah nggak butuh apa-apa. Justru kita yang butuh sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan kamilah yang memberikanmu rizki dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadisnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum
abna'u sab'i sinin. Suruhlah anak-anakmu untuk keluargamu untuk sholat, mereka anak 7 tahun. Kemudian apa? Wadribuhum 'alaiha, pukul mereka, kata Rasulullah, suruh mukul kalau nggak mau sholat. Wahum abna'u ashrin, sedangkan mereka umur 10 tahun. 10 tahun sudah balik belum? Hah? Ada yang sudah kadang-kadang, tapi banyak yang belum. Banyak yang belum ini Rasulullah langsung mukul rata 10 tahun pukul. Padahal belum masuk. Kalau bahkan dikatakan mukul, ini menunjukkan pesan keras buat memperhatikan anak dalam pendidikan sholat. Pesan yang sangat keras, luar biasa. Kemudian kata Rasulullah, wa farriqu bainahum fil madaji, pisahin ranjang mereka pada waktu tidur antara laki sama perempuan di umur segitu. Ya ikhwah, mereka itu masih belum mikir apa. Mungkin kalau anak sekarang keracunan HP lain cerita. Ya, orang dulu 10 tahun masih belum mikir apa-apa, polos pikirannya. Betul apa enggak? Tapi mereka disuruh untuk memisahkan dan disuruh untuk mukul kalau enggak mau sholat. Padahal yang mukallaf ya terkena kewajiban ketika mereka sudah balik. Ya. Dikatakan rufi'atil aqlam an thalath, diangkatnya pena dari 3. Dari seorang anak sampai dia balik. Balik itu baru dicabut. Baru diwajibkan mereka, baru kena dosanya sendiri. Tapi kalau belum balik belum. Tapi di sini Rasulullah nyuruh mukul umur 10 tahun, Anda bisa bayangin sendiri. Ya, maka ini menunjukkan bagaimana kondisi yang sangat luar biasa. Pentingnya, bahkan dari zaman ke zaman, antum tahu nggak? Pertanyaannya, sebelum Isra Mi'raj, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk sholat nggak? Sholat apa? Bukan, enggak. Sebelum Isra Mi'raj dalam Islam ada sholat nggak? Subhanallah, yakin nggak ada? Sebelum Isra Mi'raj ya ikhwah, itu ada salat. Salat apa? Salat malam. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kaum muslimin sebelum Isra Mi'raj, di awal perintah Rasulullah diperintahkan dan kaum muslimin yang lainnya untuk mendirikan salat malam. Jelas? Dalilnya apa? Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Muzammil ayat 1 sampai 3. Perhatikan baik-baik. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Perintah ini datang awal-awal Rasulullah menjadi rasul. Wahai orang-orang yang berselimut, ya, bangunlah di malam hari, ya, illa qalila, untuk salat, kecuali sebagian kecil. Nisfahu, ya, separohnya, awin minhu qalila, atau kurangi sedikit lagi, auzid alaihi, atau tambahin, warattil qur'ana tartila. Maka dengan turunnya ayat ini Allah memerintahkan Rasulullah dan para sahabatnya untuk melakukan salat malam, pertama kali salat yang diwajibkan. Kaum nabi-nabi sebelumnya betul, mereka diperintahkan buat sholat. Bahkan sholat itu adalah ibadah paling utama. Dari zaman para nabi dulu sampai Rasulullah SAW. Paling utama. Semua nabi sholat. Hati-hati. Semua nabi sholat. Jelas? Allah perintahkan semua. Antum mau bicara nabi siapa? Semua ada dalilnya bahwa menunjukkan seluruh para nabi sholat. Bahkan ya, sholatnya para nabi dahulu 2 waktu. Kapan waktunya? Waktunya pada waktu asar sama pada waktu malam. 2 waktu ini merupakan waktunya para nabi sholat. Jelas? Kita berapa waktu? 5. Karena dicontohkan dalam hadis Nabi SAW dari riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Jadi malaikat Jibril memberikan pelajaran kepada Nabi SAW tentang sholat, ngimamin 2 hari. Hari pertama adalah waktu sholat yang kaum muslimin secara umum. Hari kedua adalah waktu sholatnya para nabi. Maka dikatakan apa?
Dikatakan oleh Rasulullah SAW pada waktu itu ketika malaikat Jibril mengimami sholat duhur keesokan harinya, ya, bayangan suatu benda seperti benda aslinya. Bayangan suatu benda seperti benda sini masuk waktu apa? Asar. Jelas? Ya. Kemudian apa? Sholat asar ketika bayangan suatu benda, ya, seperti benda aslinya, maka disitulah waktunya para nabi sholat. Jelas? Jadi duhur sama asar di waktu yang sama. Ya. Kemudian setelah itu maghrib ketika orang berpuasa berbuka. Isya ketika lewat sepertiga malam. Lewat sepertiga malam berarti apa? Malam kan? Ya. Terus kemudian subuh ketika isfar. Isfar itu apa? Terang. Ya. Berarti kapan waktunya? Dua waktu itulah yang kemudian menunjukkan bahwa salatnya para nabi ini di dua waktu. Kemudian malaikat Jibril menaikkan aku mengatakan, wahai Muhammad, waktu salatnya antara dua waktu ini, yang merupakan waktu salat nabi sebelum dirimu. Ya. Sedangkan kita berapa? 5 waktu. Makanya pertama kali sebelum diperintahkannya salat 5 waktu, Allah perintahkan cuma salat 1 waktu, yaitu pada waktu tahajud. Itu perintah pertama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jadi dari sini berarti kaum muslimin sudah diperintahkan salat dari awal. Bukan pas Isra Mi'raj, tapi dari awal sudah ada perintah salat. Mudah-mudahan dari sini kita bisa menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita mendirikan salat, dijauhkan dari sifat menyia-nyiakan salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dan keluarga kita dengan husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Artinya mungkin kalau itu kita menjelaskan, mungkin singkat saja Ustaz, sudah waktunya orang kembali bekerja. Kan yang saya maksud ini, kadang-kadang ada orang itu masih belum bisa meninggalkan kebiasaan buruknya. Tapi kan dia sudah punya niatan. Kenapa gitu? Ya, dia ingin menyudahi kebiasaan buruknya. Apakah ini orang tidak boleh sholat? Masya Allah. Apakah tadi aku mengatakan bahwa sholatnya orang yang masih melakukan maksiat itu ditolak. Jadi kalau saya misalkan masih misalkan ada satu kebiasaan yang kurang baik, terus percuma kalau saya sholat, saya ditolak. Masya Allah. Zan. Ya. Bermaknai demikian. Cuma saya ini belum berhenti ya kebiasaan yang kurang baik. Saya ditolak sholat saya. Oke. Masya Allah. Sebenarnya saya mau bahas panjang lebar masalah poin itu sebenarnya. Cuman karena waktunya. Ya, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, perhatikan baik-baik. Saya kupas baik-baik masalah ini. Antum harus memahami ini secara total. Dikatakan idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbika wa insyirah fattahimhu fa inna rabbaka ta'ala syakur. Disebutkan kalau engkau tidak mendapatkan kelezatan dan kebahagiaan pada amal soleh yang engkau kerjakan, maka engkau harus curigai amalmu sendiri. Kenapa? Allah tuh maha membalas. Syakur di sini yang disebut adalah mensyukuri. Artinya kalau orang taat, Allah buat dia jadi orang yang baik. Hidupnya baik, amalnya baik, perilakunya baik. Jelas? Sampai di sini? Paham dulu ya? Oke. Penjelasannya ada. Ibnu Qayyim Al-Jauzi jelasin, apa sih maksudnya dari perkataan ini? Dikatakan yakni annahu la budda ayyuthibal amil ala amalihi. Yaitu Allah pasti memberikan bagi orang yang beramal baik balasan di dunia. Kita nggak bicara akhirat. Kita bicara dunia dulu. Balasan di dunia. Jelas? Apa balasannya? Ada 3. Pegang ini baik-baik.
Kalau 3 ini nggak ada, maka dikatakan amal kita bermasalah. 1, ya, yaitu min halawatin yajiduha fi qalbihi, dari kenikmatan yang didapatkan di hatinya. Jelas, hatinya itu yang awalnya gersang jadi bagus. 1. 2, quwwati insyirah, ya, begitu besarnya kebahagiaan hidupnya, begitu besarnya kelapangan hatinya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang hidupnya disebut bahagia sebenarnya. Mereka akan berusaha mencari yang halal dan benci sama yang haram. 3, ya, wa qurrati ainin, dan Allah jadikan pandangan matanya terhadap kehidupan ini jadi sejuk. Tahu sejuk? Sejuk itu ngelihat setiap orang dengan pandangan yang baik. Tapi kalau orang buat, ya, orang yang hatinya buruk, maka melihat setiap orang dengan pandangan curiga, suudzon, dan keburukan. Tapi kalau sejuk berbeda pandangannya. Terus kemudian lam yajid dalika fa amaluhu madkhul. Tapi kalau tidak mendapatkan itu, maka amalnya pasti ada kekurangan, pasti. Jelas di sini? Oke, 1. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dari sisi bagaimana seseorang itu bersikap terhadap amalnya. Di mana ketika mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga ketaatannya dan benci sama kemaksiatan. Jadi maksiat sama taat gak mungkin jalan bareng. Tidak mungkin jalan bareng. Perhatikan baik-baik. Sebagaimana buka surat Al-Hujurat ayat 7-8. Ada yang bawa Al-Quran enggak? Saya kepingin ada yang baca artinya, kemudian saya jelasin. Enggak ada? Saya baca. Oke. Perhatikan baik-baik kata Allah. Allah mengatakan walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ya. Ini berjalan secara otomatis. Enggak mungkin tumpang tindih. Anda bisa bayangin baik-baik, Allah mengatakan Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Ya ikhwah, Allah nilai sholat itu bukan satu nilai. Allah nilai sholat seseorang itu bertahap. Ya, tidak ada sholat antara nilainya langsung 1 atau 0. Tidak. Saya jelaskan ini dulu. Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di hatimu, dan Allah menjadikan kamu benci. Perhatikan, benci terhadap apa? Kekafiran, kefasikan, dan juga kedurhakaan. Itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Sebagai apa? Sebagai karunia dan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala ngasih pahala dinilai dengan salatnya. Ya, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat. Ketika seseorang kalau kita bilang insiraf itu apa? Mereka berpaling dari salatnya. Selesai salatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dari salatnya dari mulai 1/10. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dikatakan innar rajula la yansarifu, sesungguhnya seseorang selesai salat, ya, tidaklah dicatat wa ma kutiba illa usyuru salatihi, dan tidaklah ditulis kecuali 1/10 dari salatnya. 1. Paham ya? Terus kemudian tusu'aha 1/9. Jelas? Kemudian subu'aha thumunuha 1/8, subu'uha 1/7, sudusuha 1/6, humusuha 1/5, rubu'uha 1/4, thuluthuha 1/3, nisfuha 1/2. Rasulullah nggak ngomong 1. Itu penilaian Allah ketika nilai seorang hamba. Dari mulai 1/10 sampai 1/2. Kalau orang sholatnya benar, saya ngomong, orang sholatnya benar, maka otomatis mereka jauh dari kemaksiatan.
Siapa yang menjauhkan? Allah. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi ayat ini berjalan nggak bagi orang yang bermaksiat? Ketika orang maksiat sama sholat barengan, berarti ayat ini berlaku nggak? Nggak berlaku. Berarti yang masalah yang mananya? Sholatnya. Karena antara sholat sama maksiat kayak air sama minyak. Allah katakan nggak mungkin jadi satu. Tidak mungkin. Jelas? Ini hanya efek. Tujuan sholat bukan menahan seseorang dari kemaksiatan. Tujuannya apa? Kata Allah di ayat yang sama, wala dzikrullahi akbar. Tujuannya adalah berzikir sama Allah. Jelas? Tetapi efeknya secara otomatis menghindarkan seseorang dari kemaksiatan. Tapi kalau nilainya kita bicara, loh berarti orang kalau sholatnya paling buruk Allah kasih 1/10. Jelas? Dalam artian diterima tapi masih buruk sholatnya. Karena berapa banyak orang-orang yang sholat begitu takbir langsung hatinya pergi kemana, kemudian balik lagi pas mau salam, baru sadar kalau dia sholat. Betul nggak? Yes. Jadi antum pahami dengan baik masalah ini. Kalau kita luas panjang lebar, insya Allah ada waktunya nanti saya akan kupas panjang lebar bagaimana efeknya secara detail. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita belajar hari ini menjadikan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.